Halo teman-teman. Ya, kita ketemu lagi ya untuk materi job costing lagi. Teman-teman boleh buka langsung ya modulnya. Halaman PDF kalian aku kurang tahu, tapi kalian buka aja ya. Itu materi job costing, terus kalian cari yang problem 6. Oke? Oke, aku langsung mulai ya. Oke, di sini signature. Panorama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pemesanan lukisan. Oke, sekali lagi aku tekenin, job costing itu dia berdasarkan pesanan ya, teman-teman. Nah, berikut ini data-data terkait dengan operasi perusahaan selama tahun 2020. Oke, dia itu eh, kayaknya sih mintanya nih soal ini tuh per tahun. Nah, kalau misalnya mau dipastiin, kita coba lihat yang diminta tuh apa. Nih, di sini ya. Buatlah jurnal terkait job posting yang diperlukan signature panorama untuk tahun 2020. Oke, berarti kita benar-benar disuruh buatnya jurnal per tahunnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalian harus perhatiin ini banget sih, maksudnya kayak di setiap soal juga kalian harus tahu periodenya itu dia per bulan, per 3 bulan, per tahun, itu bisa beda-beda tiap soal. Jadi kalau misalnya nanti di ujian juga kalian harus yang pertama kali kalian perhatikan adalah periodenya dulu gitu ya. Oke, kita langsung mulai. Ini di problem 6, data-datanya sebagai berikut dalam rupiah. Oke, yang A. Perusahaan diperkirakan akan memproduksi lukisan pada tahun 2020 sebanyak 150 buah. Oke, jadi si perusahaan ini mau produksi sebanyak 150 buah nih, ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau coret-coretan dulu nih, kalian bikin aja dulu unit produksinya itu ada 150 buah gitu. Ya biar tahu aja gitu, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, terserah kalian. Oke? Oke, informasi yang B, dalam membuat satu lukisan, perusahaan itu membutuhkan cat warna 2 kaleng seharga 100.000 per kalengnya dan kuas seharga 20.000 per piece-nya ya. Jadi ini per kuasnya ya, ini 20.000 per kuasnya. Oke. Nah, terus perusahaan juga membeli varnis sebagai bahan tambahan pengkilat lukisan sebanyak 35 kaleng untuk keseluruhan produksi seharga 1 juta. Nah, jadi varnisnya itu udah ditotalin nih sama si soal. Ya, jadi ini si varnis ini harganya itu udah mencakup keseluruhan produk yang akan diproduksi. Teman-teman perhatiin ya kata-katanya. Varnis ini kan dia termasuk sebagai bahan tambahan, di mana bahan tambahan ini cuma sebagai pengkilat nih, pengkilat lukisan ini gitu. Nah, jadi ini adalah indirect materials. Oke, teman-teman. Nah, dia bilang lagi nih, sebanyak 35 kaleng dia butuhnya. Terus di sini juga udah diketahui dia itu pakai 35 kaleng untuk keseluruhan produksinya dia. Untuk keseluruhan produksi lukisannya dia yang 150 buah ini. Nah, jadi udah keseluruhan ya. Nah, berbeda dengan yang informasi tentang direct material ini. Coba kalian baca lagi ya. Dia untuk membuat satu lukisan, oke, ini udah jelas ya, dia tuh satu lukisan itu butuh 2 kaleng seharga 100.000 dan 3 kuas 20.000 per piece. Jadi ini masih harus kalian kali nanti sama 150 buahnya ya. Oke. Berarti kalau misalnya kayak gini, kan si perusahaan nih butuh nih cat ini, dia butuh bahan baku ini. Terus di sini dikasih keterangan perusahaan melakukan pembelian secara kredit.
berarti kan dia emang beli kan, ini juga udah ada keterangannya sih, dia emang membeli gitu. Ini membutuhkannya, ya sama aja dia membeli ya teman-teman. Artinya informasi nomor 1 ini tentang pembelian bahan baku. Oke, kita langsung aja deh ya untuk masuk ke jurnalnya biar cepat gitu. Jadi sambil baca, sambil ngejurnal. Baca lagi, ngejurnal gitu ya teman-teman. Nah, yang pertama kali kita jurnal, seperti biasa, kita beli direct materials atau indirect materials, ya kan? Nah, berarti kalau kalian mau kasih keterangan kayak gini, boleh kasih keterangan, boleh juga nggak usah juga nggak apa-apa. Kalau di ujian kan makan waktu ya, jadi kalian kalau di ujian langsung aja jurnal aja, nggak usah kasih keterangan, oke? Nah, untuk pembelian DM atau dan IDM, kita lihat nih, yang DM kan yang hijau nih, yang udah kuwarnain hijau, ya kan? Nah, ya udah, karena pembelian, makanya kalau misalnya kita beli bahan baku, jurnalnya itu sama nih, baik IDM maupun DM, itu jurnalnya catatnya sama, pakai material control, sama accounts payable control ini kalau misalnya dia kredit. Kalau misalnya cash, ya cash control gitu ya teman-teman. Karena dia bilangnya dia secara kredit ya, belinya, berarti dia accounts payable control. Oke? Nah, sekarang berapa nih totalnya? Oke, kita hitung ya, teman-teman. Nih, jadi karena seperti yang aku bilang tadi, karena di sini yang bahan bakunya dulu ya, bahan direct materialnya dulu ya, baru indirect. Jadi kalian fokus dulu ke yang direct material, yang ini, oke? Nah, karena dia cuma satu lukisan nih, yang di hijau-hijau ini, cuma satu lukisan, dia butuh 2 kaleng seharga 100.000 per kaleng, berarti kan 2 dikali 100.000, ya kan? Oke. Habis itu dia butuh 3 kuas, harganya itu 20.000 per piece-nya, berarti 3 dikali 20.000, gitu ya. Nah, karena dia cuma untuk satu lukisan, maka dari itu kita harus kaliin sama 150 buah ini, teman-teman. Jadi makanya di sini aku tulisnya 2 dikali 100.000, itu untuk si cat. Oke. Terus ini 3 dikali 20.000, itu untuk si kuas. Oke. Terus ini D2 ini adalah 150 buah maksudnya, yaitu yang akan kita produksi di periode selama tahun 2020 ini, gitu ya. Oke? Paham ya untuk direct material ya? Oke, terus kita tambah lagi sama pembelian indirect material kita, yaitu varnish tadi. Di mana varnish ini udah mencakup keseluruhan nih dia, nggak ada perinciannya ya. Kalau IDM dia langsung gitu, dia langsung 1.000.000 gitu, ya kan? Nggak usah dikaliin lagi sama 150 buah, oke? Nah, di sini udah jelas ya soalnya seperti itu. Maka dari itu hasilnya adalah 40.000 ya. Oke, yang ini juga sama. Oke ya, kita lanjut ya teman-teman untuk informasi yang kedua. Yang C. Oke, nah, proses pembuatan lukisan membutuhkan 25 orang pekerja, ya teman-teman. Terus di mana setiap bulan pekerja mendapatkan gaji 2 juta per orang. Oke, ini mungkin kalian lihatnya di sini udah informasi tentang labor ya, udah tentang pekerjanya ya. Tapi kok nggak ada informasi tentang pemakaian materials. Nah, kalau misalnya nggak ada, teman-teman ya, kalau misalnya nggak ada nih informasi tentang pemakaian materials, coba ya kita cek ya, yang ini bukan, ini depresiasi, bukan tentang pemakaian materials, ini juga bukan ya, ini bukan, udah habis. Oke, dia nggak ada ya informasi tentang pemakaian materials. Nah,
Karena dia nggak ada, bukan berarti kita nggak pakai materialsnya, bukan berarti seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada, kalian asumsikan aja semua yang dibeli ini pasti dipakai semua gitu ya. Sebenarnya di sini juga udah jelas sih teman-teman. Jadi kan kalau misalnya perusahaan tuh mau bikin 150 buah ya teman-teman. Nah, terus di sini udah dikasih tahu nih untuk bikin 150 buah ini butuh yang namanya materials yang udah dirinci di sini gitu. Jadi otomatis ya material yang kita butuhkan ini akan kita pakai untuk kita bikin gitu kan, bikin lukisannya. Makanya kita bisa asumsikan dia itu juga memakai sesuai dengan jumlah pembeliannya. Oke? Nah, kalau misalnya sesuai nih sama jumlah pembelian, berarti kita bisa langsung jurnal, ya kan? Nah, jurnalnya gimana? Kalau direct material, kita masukin ke work in process control. Oke? Nah, kalau indirect, kita masukin manufacturing overhead control. Oke, senilai berapa? Senilai tadi nih. Tadi kan varnish sudah ketahuan nih, 1.000.000. Yaudah, kita langsung aja masukin 1.000.000 nih buat MOH control kita. Karena yang IDM kita itu dipakainya adalah 1.000.000. IDM masuknya ke Manufacturing Overhead Control. Oke. Untuk work in process, ini kan berarti direct material. Nah, berarti sisanya tuh dari yang 40, kalau dikurangin 1, berarti 39. Oke. Itu 39 juta. Kalau misalnya kalian mau hitung lagi juga boleh kayak gini hitungnya ya. Sama kayak tadi hitung-hitungnya pas pembelian untuk direct material. Oke? Kalau sudah kita total, terus di sini kan di sini berarti material kontrol kayak kreditnya kan, karena materialsnya udah dipakai gitu. Oke? Oke, kita lanjut ya untuk yang C. Oke, yang C. Proses pembuatan lukisan membutuhkan 25 orang pekerja, di mana setiap bulan pekerja mendapatkan gaji 2 juta per orang. Oke, ini tentang direct labor ya. Jadi yang benar-benar dia buat lukisannya itu. Oke, berarti kita catat pembayaran untuk direct labor kita. Oke, di sini nggak tahu ya, kita bayarnya langsung cash atau ini atau payable ya. Coba kita lihat informasi di bawah. Ini ada ini secara tunai kalau untuk beban. Terus ini juga udah dikasih tahu ya yang ini sisanya belum ya teman-teman. Penjualan dilakukan secara kredit. Yang lain belum ya. Kalau misalnya nggak ada informasinya, nggak apa-apa, itu diasumsiin aja teman-teman. Kalau misalnya kalian bayar gaji kan biasanya pakai payable dulu nih, teman-teman. Nah, jadi boleh itu asumsi kita pakai wages payable nanti ya. Oke, berarti jurnalnya yang pertama pakai work in process control dulu. Nah, kenapa work in process control? Karena dia direct labor. Oke, direct masuknya ke WIP gitu ya. Oke, terus kreditnya kita pakai wages payable control aja ya. Oke ya teman-teman. Nah, senilai berapa kita tinggal hitung-hitung aja nih. Kan dia punya 25 orang pekerja nih. Terus gajinya 2 juta. Oke, per orang. Terus itu per orang kan. Terus dibayarnya setiap bulan tuh 2 jutanya. Berarti belum per tahun kan? Kita kan disuruh bikinnya ini dalam tahun 2020 nih, periodenya itu setahun. Maka dari itu, kita kaliin sama 12, teman-teman. Ya. Jadi 25 orang dikali sama 2 juta, karena ini baru per bulan, ya, kita kaliin 12 supaya jadi per tahun. Oke? 600 juta. Oke ya?
Lanjut, kita lanjut lagi ke yang D. Oke. Perusahaan memiliki 4 karyawan. Oke, perusahaan memiliki 4 karyawan lainnya, di mana 2 orang itu pemasaran, berarti ini adalah bagian penjualan ya, bagian kantor gitu ya. Selling, administratif, sama general gitu ya. Terus ini 2 orang administrasi juga ya. Sorry. Oke, ini aku bedain warnanya. Masing-masing digaji sebesar 700.000 per triwulan per orang. Oke. Yang ini untuk si pemasaran ya. Kalau yang 4 juta per tahun per orang ini si administrasi dan seluruh pembayaran gaji dilakukan secara tunai. Oke. Oke, di sini udah dikasih tahu ya secara tunai. Oke. Berarti di sini kita bisa kasih keterangannya pembayaran gaji di bagian kantor ya, teman-teman. Ini bebas aja sih keterangan, kan aku juga bikinnya ya yang aku lihat gitu. Jadi ini bayar gaji kantor, ya udah aku tulis bayar gaji kantor gitu. Oke. Berarti kalau bayar gaji kantor kita pakai expense biasa ya, teman-teman. Kalau misalnya tentang kantor, kalian pakainya kayak di akuntansi dasar deh pokoknya. Kalian pakai expense di akuntansi dasar gitu. Oke, berarti kita tulis aja salaries and wages expense gitu. Oke, karena dia mintanya secara tunai, maka dari itu kita pakai cash. Cash-nya bukan cash control, karena dia itu bagian kantor. Kalau bagian kantor itu nggak pakai kata-kata kontrol. Oke? Oke, berarti hitungnya gimana? Ya udah, tinggal kali-kaliin aja nih teman-teman. Tadi gimana? Tadi kan ada 2 orang nih, ya. Kita fokusin ke pemasaran dulu ya, orang pemasaran. Jadi ada 2 orang, karena dia dibayarnya 700.000, kita kaliin 700.000. Tapi 700.000 ini adalah cuma per orang sama per triwulan kan. Nah, karena kita tadi 2 kan ini udah 2 orang ya, berarti 2 orang dikali sama 700.000 itu baru untuk per triwulan ya teman-teman. Nah, kalian tahu nggak triwulan itu dalam setahun berarti ada berapa bulan? Berarti 1 tahunnya itu ada terbagi menjadi 4 bagian ya teman-teman. Jadi Januari, Februari, Maret tuh. Terus April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi ada 4 bagian gitu ya. 4 dikali 4 deh pokoknya ya. Gimana sih, aku jadi bingung jelasinnya. Tapi teman-teman harusnya sudah paham ya yang tentang triwulan seperti ini. Sepertinya kayaknya di akuntansi dasar juga sudah pernah dijelaskan ya. Jadi karena triwulan itu dia per 3 bulan, berarti dalam setahun itu ada 4 gitu. Oke? Berarti dikali 4. Oke, selanjutnya yang itu kan buat yang pemasaran nih teman-teman. Yang ini buat yang pemasaran. Selanjutnya buat yang bagian administrasi nih yang biru. Oke, yang biru itu ada 2 orang administrasi. Dia itu 4 juta dibayarnya dan udah per tahun. Berarti kita langsung aja nggak usah kaliin lagi sama bulannya ada berapa, karena dia udah langsung per tahun, dan kita bikin jurnal ini juga untuk per tahun. Maka dari itu langsung aja 2 dikali 4 juta. Oke, teman-teman? Oke ya, berarti 13.600.000. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Perusahaan mendepresiasikan bangunan pabrik dan kantornya dengan metode garis lurus. Oke, ini tentang depresiasi nih teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian tentang depresiasi, jurnalnya itu boleh terpisah sama beban-beban yang lain.
Kenapa? Karena itu buat lebih memudahkan aja sih teman-teman. Kalau misalnya kalian mau gabung sama beban-beban yang ada di pabrik yang lain, itu sebenarnya boleh. Cuma jangan sampai salah aja hitungnya. Nah, kali ini karena biar gak bingung ya, aku jelasinnya per bagian ya teman-teman. Jadi yang depresiasi dulu, nanti kalau misalnya ada beban-beban yang lain, itu di jurnal, beda jurnal gitu ya. Oke, kita fokus dulu ke poin yang teman-teman. Ya, poin yang itu perusahaan mendepresiasikan bangunan pabrik. Oke, perusahaan punya bangunan pabrik dan perusahaan punya bangunan kantor juga. Ya. Nah, metodenya itu garis lurus. Selama 15 tahun, pabrik dibeli 1 Maret 2012. Ya, 2012 ini nggak terlalu ngaruh sih informasinya. Kenapa? Karena dia itu kan pakai garis lurus. Kalau garis lurus kan tiap tahun itu depresiasinya sama. Dan kita itu kan full 1 tahun untuk 2020, ya kan? Berarti informasi tentang ini tuh sebenarnya nggak terlalu diperlukan. Oke, nah, oke, ini senilai 750 juta ya. Ini pabrik ya. Kalau kantor aku pisahin dulu ya biar nggak bingung. Kantor itu dia 1 Januari 2019. Ya, berarti kita kan 2020, berarti informasi 1 Januari 2019 ya nggak apa-apa, kita kan per tahun gitu. Jadi hitungnya full 1 tahun untuk 2020 aja, 2019 ya tidak perlu diperhitungkan. Oke, karena kita pakai garis lurus. Oke, ini senilai 1,2. Oke, langsung aja ya teman-teman kita coba hitungnya. Oke, yang judulnya pencatatan depre ya. Ini jadi aku pisah, ini khusus untuk pencatatan depre, pabrik sama kantor. Oke, pertama untuk catat bangunan. Teman-teman harus tahu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian catat depresiasi pabrik, itu masuk mana? Masuk ke MOH. Oke. Dan masuk ke MOH untuk beban-beban bagian pabrik ya. Jadi ingat-ingat teman-teman, kalau misalnya beban pabrik itu masuknya ke MOH. Kalau misalnya bebannya terkait kantor, itu masuknya ke expense biasa, depreciation expense gitu. Oke? Karena ini kita mau coba yang pabrik dulu, coba kita hitung dulu yuk yang pabrik gimana perhitungannya. Oke, kan dia punya 750 juta untuk cost-nya nih, teman-teman. Nah, terus dia itu useful life-nya itu adalah 15 tahun. Berarti langsung aja kita bagi 15 tahun. Nah, kalian nggak perlu lagi kali per bulan, karena kita diminta menjurnalnya itu adalah untuk menjurnal 1 tahun, 2020. Oke? Dan karena dia itu belinya di 1 Maret 2012 dan itu nggak terkait nih sama 2020 karena kalau garis lurus itu per tahunnya sama gitu ya, per tahunnya depresiasinya sama. Oke. Misalnya kalian tanya, sih kalau misalnya pabriknya baru dibelinya 1 Februari gimana? Nah, kalau misalnya pabriknya baru dibeli 1 Februari, berarti kalian harus kaliin sama 11/12. Nah, kenapa 11? Karena misalnya kalian belinya kan tadi baru di 1 Februari nih. Berarti kan dari 1 Februari ke 31 Desember itu kan 11 bulan. Ya kan? Nah, maka dari itu kita perlu bagi sama kita perlu kaliin sama 11 bulan, terus dibagi 12 gitu. Paham ya teman-teman sampai sini ya? Oke, karena ini dia untuk 2020 dan 2020 itu setahun, maka dari itu kita cuma perlu bagi 15 aja. Oke ya?
Oke, terus kita coba yang kantor nih teman-teman. Yang kantor dia baru dimiliki pada 1 Januari 2019 seharga 1,2 M ya. Oke, berarti kalau kantor kita catatnya kayak biasa, depreciation expense. Oke, nah cara hitungnya sama kayak tadi. Karena dia itu diperolehnya 2019, jadi nggak ada sangkut paut sama 2020 bebannya. Maka dari itu 1,2 ini langsung dibagi sama 15 tahun. Ya, oke. Untuk kreditnya berarti kan total nih. Nah, nama akunnya tetap sama kayak biasa. Accumulated depreciation untuk building ya. Karena ini dua-duanya kan building nih. Jadi dia accumulated depreciation building gitu. Nah, sama ya jadinya kayak kantor, baik kantor maupun pabrik, untuk kreditnya tetap sama. Oke ya. Kita lanjut. Ini untuk yang depre kantor, depre bangunan. Terus yang selanjutnya, ini perusahaan mengeluarkan secara tunai. Oh, ini informasi tentang beban ya teman-teman ya. Mengeluarkan uang tunai 10 juta untuk memperbaiki. Maintenance ya, berarti kayak dia memperbaiki bangunan lama, dan 150 untuk beban listrik. Oke, jadi ini ada dua macam beban ya teman-teman. Karena dia itu, nah dia dikasih taunya begini nih teman-teman pembagiannya, 60% pabrik. Berarti otomatis ya kalau misalnya di soal itu ada kayak gini, 60% pabrik, berarti sisanya adalah kantor ya, punya kantor. Jadi 40%-nya punya kantor. Gitu. Nah, berarti ini untuk pembayaran beban-beban lainnya ya, beban-beban pabrik kantor lainnya. Oke. Yang pertama ada maintenance, karena karena dia itu di pabrik ya teman-teman, ini kan 60% ada di bagian pabrik, berarti kita langsung aja yuk kita jurnal untuk bagian pabriknya dulu. Oke. Nah, jadi untuk jurnal bagian pabriknya dia kan 60% nih ya. 60% kali 10 juta, 60% kali 150 juta, terus di total. Atau bisa juga kayak gini ya teman-teman. Bentar. Perusahaan mengeluarkan secara tunai 10 juta untuk memperbaiki gedung lama. Tapi gedung lamanya nggak dikasih tahu ini gedung lama untuk kantor atau pabrik. Iya. Oke. Ini nggak dikasih tahu ya teman-teman ya. Ini tuh, yang bagian ini itu tuh perusahaan untuk bangunan pabrik atau untuk bangunan kantor. Nggak dikasih tahu ya teman-teman di sini. Mungkin kita bisa lihat dari sini ya, informasi bangunan ini yang paling lama itu kan dia bangunan pabrik ya teman-teman. Yang paling lama nih bangunan pabrik. Soalnya dia itu dibeli di 1 Maret 2012. Sedangkan yang kantor itu, dia itu bangunannya itu 1 Januari 2019. Jadi kalau misalnya kayak gini nih, soal kayak gini, ini kan kurang begitu jelas. Tapi kalau misalnya di ujian nih, ternyata kurang begitu jelas nih, bangunannya ini untuk bangunan kantor atau bangunan pabrik. Ini kalian boleh tanya ya, kalau misalnya di ujian ada yang kurang jelas kayak gini. Ya, kalian boleh tanya. Tapi kalau di sini kan baru latihan. Jadi kita asumsikan aja ini adalah bagian pabrik ya teman-teman, bangunannya pabrik. Oke? Nah, jadi kalau misalnya itu bangunan pabrik, cara hitungnya bukan kayak yang tadi aku bilang, sorry ya teman-teman. Tapi cara hitungnya langsung 10 juta ini kalian masukin ke manufacturing overhead control, karena kita asumsikan maintenance ini
adalah di bagian pabrik, ya. 10 juta ini adalah untuk bangunan pabrik, oke. Berarti terus selanjutnya itu adalah untuk bayar yang listrik, utilities, listrik, air, telepon. Itu ada 150 juta, kalian baru kaliin ke 60%-nya. Oke. Jadi informasi tentang 60% pabrik ini adalah untuk informasi yang beban listrik, air, telepon, bukan informasi tentang bangunan lama. Ya, sorry ya, tadi aku ada keliru. Oke, paham ya teman-teman? Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke yang beban kantor. Oke, karena dia itu baru 60% pabrik, berarti 40%-nya adalah bagian kantor. Oke, berarti kita jurnal lagi, tapi pakai expense, utilities expense. Oke, nah berarti utilities expense hitungnya gimana? Ya kayak tadi, tinggal sisanya aja 40%. Oke teman-teman? Oke. Nah, kalau udah kita total, terus kan kita tunai ya. Maka dari itu aku pakai cash control gitu, teman-teman. Oke. Kalau kayak gini mau gabung juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, Ci itu kan bagian kantor, kok masuknya cash control sih? Oke, yaudah, nggak apa-apa kalau misalnya kalian mau pisah nih. Ya, sorry. Misalnya kalian mau pisah, itu kan bagiannya kantor, harusnya pakainya cash aja, Ci. Ya udah, nggak apa-apa. Kita pakai cash juga. Aduh. Gini ya. Oke, kalau misalnya kayak tadi, sebenarnya juga udah aku benerin kayak gini. Tapi kalau misalnya mau lebih jelas, ya nggak apa-apa. Pakai aja cash untuk yang bagian kantor. Oke? Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Untuk yang selanjutnya, yang G. MOH dialokasikan sebesar 270 juta. Oke, pengalokasian atau penganggaran MOH. Ya, teman-teman, ini udah jelas ya. MOH dialokasikan, berarti kalian nggak usah tuh hitung kayak rate-nya lagi, terus dikaliin ini itu, nggak usah. Jadi ini udah langsung dikasih tahu, enak ya. Jadi langsung aja jurnal, dan jurnalnya selalu ini, WIP kontrol pada MOH allocated. Oke. Oke, lanjut. Saldo persediaan awal barang dalam proses sebesar 12.500. Oke, nilai persediaan akhir barang dalam proses. Oke, barang dalam proses itu apa sih, teman-teman? Itu adalah WIP ya, teman-teman. WIP beginning sama WIP ending nih, dikasih tahu. Oke, nah, kalian perlu lihat lagi nih, beban semuanya udah selesai. Berarti sisanya kita tinggal jurnal barang yang udah selesai diproduksi nih. Ya, catat barang yang udah selesai diproduksi. Nah, jurnalnya itu juga selalu kayak gini ya, finish good control pada WIP control. Nah, tapi untuk nominalnya, seperti yang kemarin aku udah jelasin di problem sebelumnya ya, teman-teman pasti harusnya masih ingat cara hitungnya, kalau ini sama dengan cara hitung COGM gitu. Oke. Nah, kalau gitu di sini aku pengen kasih hitung-hitungannya ya, teman-teman. Kita ke WIP-nya dulu. Ini udah kelihatan ya? Oke. Ya udah, ini sambil aku terangin aja ya. Nih, jadi teman-teman, kalian sambil lihat yang poin H ini. Oke, WIP itu adalah sebesar 12.500.000. Oke, berarti kita bisa tulis di sini WIP adalah sebesar 12.500.000. Oke, sampai sini pasti sudah paham ya, karena udah jelas di soal. Oke,
Terus, total manufacturing cost. Dari mana tuh? 909 juta. Oke, ini adalah penjumlahan dari jurnal, di mana penjumlahan dari jurnal itu menyangkut direct material use, direct labor, dan manufacturing overhead. Nah, coba yuk kita lihat di sini. Kita geser, terus kita naik di sini. Oke. Pemakaian DM use, ya kan? DM use itu tadi masuknya ke WIP kan? Nah, berarti kalian ambil tuh. Kalian jumlahin lah yang WIP gitu, WIP control. Terus DL, direct labor, 600 juta. Itu adalah WIP control juga. Jadi kalian totalin yang WIP control ini. Oke? Terus yang ini yang pengalokasian MOH, kalian pakai yang WIP kontrol ini, ditotalin juga 270 juta. Oke, maka dari itu hasilnya menjadi 909 juta. Oke. Lalu diketahui lagi nih, barang dalam proses 4/5-nya dari persediaan barang dalam proses 4/5 dari persediaan awal barang jadi. Nah, ini 20.000 itu didapat dari, jadi ini kan persediaan awal barang jadi, teman-teman. Nah, di sini harus teliti ya, teman-teman. Jadi, ini kan barang dalam proses, WIP dong, ya kan? Terus WIP itu, WIP ending didapatkan dari 4/5 dari persediaan awal barang jadi. Artinya di sini adalah finished goods. Jadi persediaan awalnya finished goods nih, teman-teman. Oke. Nah, di sini sebenarnya nanti kita akan hitung finished goods juga. Terus di sini aku sudah kasih tahu ya, aku sudah catat finished good beginning-nya ada 25 juta. Tahu dari mana? Tahu dari soal. Nih ya, persediaan awal barang jadi sebesar 25 juta gitu. Maka dari itu, cara cari ending WIP ini yang 20 juta ini adalah caranya 25 juta dikali sama 4/5. Oke, paham ya teman-teman sampai sini ya? Oke, kalau gitu kita totalin beginning tambah beginning tambah total manufacturing cost dikurang sama ending WIP. Kita dapat COGM 901.500. Oke? Oke, kalau udah dapat COGM, berarti kita bisa jurnal nih COGM-nya, teman-teman. 901.500. Oke, kita taruh nih di sini. 901.500. Benar ya? Oke. Lalu kalau misalnya barangnya udah selesai nih diproduksi, pasti kan kita ada penjualan nih teman-teman. Maka dari itu kita sambil lihat nih informasi yang di sini nih, yang terakhir ya. Kita sambil lihat, aku tandain dulu warna hijau. Kita mau jurnal tentang sales sama COGS. Oke, kita coba jurnal COGS-nya dulu, karena kita akan hitung-hitung juga nih COGS kita. Nih, kita akan hitung-hitung COGS kita, didapat dari ini COGM, beginning finished goods tadi udah ya 25 juta, ditambah COGM. COGM itu didapat dari sini, 901.500, berarti sini juga sama, 901.500. Oke, habis itu dikurangin sama ending finished goods. Ending finished goods itu sebesar persediaan akhirnya adalah 30 juta. Oke, di sini udah jelas ya 30 juta, berarti kita taruh di sini 30 juta. Kalau gitu, COGS adalah sebesar 896.500, di mana beginning tambah COGM dikurangin sama endingnya, finish good. Oke,
kita ketemu 896.500, berarti kita bisa jurnal COGS ini. Oke ya, cara jurnal COGS ini juga selalu sama jurnalnya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, selanjutnya kita catat nih sales-nya. Nah, di sini kan perusahaan maunya dia itu secara kredit nih penjualannya. Berarti kita ikutin aja secara kredit kayak biasa, kayak akuntansi dasar teman-teman. Accounts receivable pada sales revenue. Oke? Nah, senilai berapa? Nah, karena di sini kalian perhatiin, kemarin sempat ada yang nanya sama aku tentang kayak yang diketahui tuh kayak gini nih. Yang diketahui itu cuma profitnya doang, 25%. Itu caranya gimana? Nah, caranya kayak gini ya, teman-teman. Aku kasih bentuk tabel nih, teman-teman. Nah, jadi kalian buat dulu nih kayak gini. Sales, COGS, gross profit. Nah, terus yang diketahui apa? Yang diketahui 25% profitnya dari harga pokok penjualan. Nah, jadi teman-teman harus perhatiin nih kata-katanya. Kalau misalnya dia mengambil 25% keuntungan, artinya gross profit-nya nih adalah 25%. Jadi dia ngambil 25% keuntungan, ya kan? Nah, kalau misalnya 25% keuntungan ini dari harga pokok penjualan, di mana kalian pasti tahu kan harga pokok penjualan itu adalah COGS. Ya. Jadi dia ambil 25% keuntungannya dari COGS. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, berarti kalau kayak gini, artinya COGS-nya itu menjadi 100% teman-teman. Ya. Jadi coba kalian lihat bagian Excel ini, gross profit-nya adalah 25%. Nah, 25% ini adalah keuntungan dari COGS. Jadi, 25%-nya dari COGS. Artinya, kalau misalnya kata-katanya begini nih, kalau misalnya kata-katanya kayak gini, keuntungannya dari COGS, berarti COGS-nya itu menjadi 100%, teman-teman. Ya, sampai sini paham ya? Oke. Sekarang, kalau misalnya COGS-nya 100%, berarti sales-nya berapa, teman-teman? Sales-nya berapa? Sales-nya adalah 125%. Loh, kenapa 125% sih? Oke, karena sales dikurang COGS itu adalah gross profit. Jadi ini adalah kurang ya, teman-teman. Nih, kalau misalnya kalian biar nggak bingung deh, sales dikurang COGS itu gross profit. Maka dari itu, berarti kan benar dong, 125 dikurang 100 itu 25. Ya kan? Oke, sampai sini untuk persentasenya nggak bingung ya. Oke ya, teman-teman. Kalau misalnya masih bingung, nanti coba boleh chat juga ya. Oke, nah, jadi kalau misalnya dia yang diketahui apa nih? Yang diketahui sekarang informasinya adalah sales diketahui nggak di sini? Nggak ada ya, kita nggak tahu informasi tentang sales. Di soal ini nggak dikasih tahu. Ya. COGS diketahui nggak, teman-teman? Diketahui ya, ini udah jelas ya. Berarti yang di sini adalah yang diketahui itu COGS-nya. Nah, kalau dari sini kalian udah bisa belum menghitungnya? Coba. Kan ini adalah 100% nih, teman-teman. 896.500 ini adalah 100%. Berarti gross profit itu 25% dari 896.500 ini. Nah, maka dari itu cara kita hitungnya adalah 896.500 dikali 25%. Gitu. Kita ketemu deh 224.125 ini untuk gross profit-nya. Lalu yang mau kita cari itu kan sales. Nah, untuk mencari sales, kalian tinggal menjumlahkan
224125 ini ditambah 896500. Oke. Oke ya, paham ya sampai sini? Hasilnya adalah 1M sekian. Oke. Ada satu cara lagi yang lebih mudah, teman-teman. Di sini akan aku tunjukin ya. Di sini akan aku tunjukin. Nah, jadi cara yang lebih mudah nih yang kedua. Kalian tinggal kaliin aja. COGS-nya kali 125%. Gak susah kan teman-teman? Sama ya. Hasilnya tuh sama. Oke, terserah sih kalian lebih paham kalau pakai ini atau langsung aja juga udah paham gitu, nggak apa-apa. Oke, yang penting hasilnya benar. Oke ya, jadi dia itu langsung dikaliin, nih kali silang gitu loh. Oke. Oke, ini aku mau kasih tahu lagi nih satu contoh deh. Kalau misalnya nanti ujian kalian ketemu, bentar. Misalnya kayak gini. Diketahuinya adalah gini deh. Kok dia nggak mau? Oke, yang diketahui adalah dia tuh 25% keuntungannya itu adalah dari sales. Nah, kadang-kadang juga begini teman-teman kalau di lab. Ya, kadang-kadang dia itu yang diketahui, kok jadi ini sih jelek. Aduh, sorry. Nah, ya, yang kadang-kadang yang diketahui itu kayak gini. Tadi kan kalau yang bagian ini diketahuinya dari COGS. Nah, kalau yang ini misalnya diketahuinya 25 keuntungan dari sales. Berarti teman-teman, ininya tetap 25%, 100%-nya bukan ada di COGS, tetapi ada di sales. Nah, kalau kayak gini, berarti COGS-nya adalah selisihnya, ya kan? 75% teman-teman kayak gini. Simple ya. Jadi bisa dua kemungkinan nih kalau di lab. Aku nggak tahu kalau di dosen cukup lupa sih sebenarnya. Agak lupa sih teman-teman kalau di dosen mungkin seperti ini sih kayaknya lebih sering. Nah, tapi kalau di lab itu ada dua jenis nih kayak gini. Bisa antara dua ini. Itu ya. Jadi harus dipahamin ya teman-teman ya. Ini bakal sering juga sih ke depannya digunain terus. Oke. Nah, kalau misalnya dari sini berarti udah paham ya. Misalnya tadi aku ambil Misalnya aku ambil angka yang diketahui itu COGS-nya. Yang diketahui COGS. Berarti untuk nyari 100%-nya gimana, teman-teman? Caranya adalah 896.500 dibagi dengan 75%. Oke? Ya, koma. Ya udah, nggak apa-apa. Intinya gitu sih, teman-teman. Cara nyari 100%-nya. Ini dibagi sama ini ketemu 100%. Oke? Terus 25%-nya ya kalian tinggal bisa dikurang antara sales kurang COGS ini, bisa juga kalian kaliin 25% kali 1M sekian ini, yang 0,333 ini. Oke? Paham ya teman-teman ya kalau misalnya ada soal dia terkait kayak gini. Oke? Ya, aku lanjut ya teman-teman. Untuk jurnal yang terakhir, seperti biasa ya teman-teman, itu adalah jurnal write-off under over allocated. Oke, nah caranya kalian catat dulu nih di debit sama di kredit. Ada MOH allocated sama MOH control. Oke, nah untuk MOH allocated itu sudah jelas di soal ya teman-teman. Nih, yang ini nih. Atau enggak kalau misalnya kalian mau lihat di jurnal ya, yang kalian jurnal tadi. Yang mana tuh?
nih pengalokasian 270 juta. Oke. Terus manufacturing overhead control itu senilai berapa? Kalian totalin deh yang manufacturing overhead control ada di jurnal. Oke, itu apa aja? Coba kita lihat dari atas. Ini ada pemakaian IDM. Oke. Lalu ada manufacturing overhead control, beban depreciation-nya pabrik. Lalu ada beban pabrik juga nih, beban lain-lain yang pabrik nih. Oke. Terus udah nggak ada lagi. Oke. Berarti segini nih teman-teman. 151 ya. Nah, selisihnya lebih gede mana? Lebih gede allocated. Kalian patokin aja di allocated-nya. Kalau misalnya allocated-nya lebih gede, berarti dia over allocated. Gitu ya. Dan kalau misalnya dia MOH allocated-nya lebih gede nih di sebelah debit, berarti kan kita mau menyeimbangkan. Berarti COGS-nya ditaruh di sebelah kredit, senilai selisihnya. Oke, ini over allocated ya teman-teman. Oke, karena dia itu MOH allocated-nya lebih besar daripada MOH kontrol gitu ya teman-teman. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami dan bisa bantu kalian untuk belajar juga. Kita lanjut ya untuk yang problem 8 di next video. Oke, teman-teman, sampai jumpa.